Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Netflix Argentina berjudul The Eternaut tahun 2025. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang salju yang turun di musim panas. Salju ini bukan salju biasa. Orang yang keluar rumah saat salju ini turun akan meninggal dengan seketika. Semua alat elektronik dan kendaraan juga mati total. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tengah laut di malam hari. Ada sebuah perahu yang sedang bersantai berisi 3 remaja. Gadis yang di tengah bernama Clara dan mereka berencana menghabiskan malam di sini. Clara keluar perahu melihat pemandangan kota yang indah. Namun tak lama kemudian semua lampu di kota mati yang membuat tempat ini sangat gelap. Dari sisi lain ada cahaya seperti aurora yang tidak pernah muncul di Argentina. Clara bersiap untuk kembali ke dermaga sehingga ia masuk kapal. Namun saat di dalam, ia melihat temannya terjatuh. Pintu kapal tiba-tiba tertutup dan Clara tidak bisa keluar dan hanya bisa melihat temannya dari dalam. Mundur ke beberapa jam sebelumnya, di kota sedang ada demo karena pemerintah sering mematikan listrik. Di dalam mobil ada pria bernama Juan yang merupakan ayah Clara. Di sampingnya ada teman lamanya yang bernama Russo. Tak lama kemudian adik ipar Russo yang bernama Omar masuk mobil. Ia meminta polisi membubarkan pendemo namun gagal. Kini mereka harus memutar padahal tujuan mereka sudah dekat. Saat di perjalanan, Russo lupa membawa whisky sehingga ia memesan whisky secara online. Mereka sampai di sebuah bengkel disambut seorang mekanik yang masih bekerja. Mereka parkir di bengkel ini dan Juan menitipkan kunci mobilnya. Russo juga memberitahu tak lama lagi akan ada yang mengirim whisky ke sini. Tujuan mereka adalah rumah di pinggir bengkel. Mereka bisa melihat 2 orang. Orang berkacamata ini adalah teman lama Russo dan Juan yang bernama Tano. Dan pria hampir botak ini adalah Lucas dan mereka berempat adalah sahabat. Saat akan masuk, istri Tano yang bernama Ana akan membuang sampah. Juan membantu Ana membuang sampah. Salah satu yang dibuang adalah buku telepon lama. Ana muak dengan hobi Tano yang suka mengumpulkan barang lama. Kemudian mereka ke basement untuk bermain kartu. Setiap Jumat malam mereka berempat biasa bermain kartu. Omar biasanya tidak ikut namun karena kasihan Russo mengajaknya ke sini. Karena Omar tidak diajak bermain, ia melihat-lihat barang Tano. Dan Tano tidak suka ada orang yang menyentuh barang-barangnya. ¿Cómo va? Vicente. ¿Neta ahí? Tak lama kemudian mekanik mengantar whisky yang dipesan Russo. Namun tak lama kemudian saat di tengah permainan tiba-tiba listrik mati. Selain listrik, anehnya semua ponsel mereka juga mati. Awalnya mereka pikir tidak ada yang aneh. Namun dari luar mereka mendengar banyak suara keras. Le pasó algo a Vicente. Lo estaba mirando por la ventana, de golpe se desplomó. Mereka ke atas dan Ana memberitahu Tano ia melihat mekanik yang tiba-tiba pingsan. Tano ingin memeriksanya namun pintu keluar dikunci. Saat menunggu Tano membawa kunci, di saat yang sama salju turun dari langit padahal sekarang musim panas. Tentu kini mereka pikir ada sesuatu yang tidak beres. No abras. No, pero no lo podemos dejar ahí, puede estar vivo todo. Hay algo... Tano ingin memeriksa mekanik keluar namun Ana tidak ingin Tano keluar karena curiga dengan salju ini. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah mobil yang menabrak mobil lain. Artinya suara yang mereka dengar sebelumnya adalah kecelakaan kendaraan. Tano pikir ada sesuatu dengan salju ini. Ia meminta semua orang untuk menutup semua jendela dan saluran ventilasi keluar agar rumah ini tetap steril. Namun Russo sangat panik karena mengkhawatirkan istrinya. Russo ingin keluar namun Lucas menghentikannya. Russo tidak peduli sehingga ia memaksa keluar dengan hanya menggunakan jaket sebagai pelindung. Namun tak lama kemudian Russo mati dan semua orang bisa melihatnya. Kini mereka tahu kalau salju ini adalah berita buruk. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Terlihat dari beberapa rumah di sana hanya rumah Tano yang memiliki cahaya. Ana berkata kalau ia melihat mekanik jatuh seperti Russo. Mungkin semua orang yang di luar saat salju turun sudah meninggal. Mereka terus mendengar suara benturan. Awalnya mereka pikir itu dari luar namun ternyata dari basement. Mereka ke sana dan ada sebuah pintu yang disembunyikan. Por favor, déjame entrar, que esa vaina mató al hombre.
Mereka mendengar suara perempuan yang meminta tolong. Di balik lemari ada sebuah pintu yang tidak pernah terpakai. Pintu ini dikunci dan Tano mencari dulu kuncinya. Wanita ini berkata kalau ia adalah orang yang mengantarkan whisky. Mereka bingung karena dari aplikasi nama kurirnya seharusnya pria. Ojo, que no nos hagan el cuento del tío. Omar menjadi defensif dan berpikir kalau mungkin ini adalah tipuan. Tano bertanya, ia sudah menerima whisky-nya 40 menit yang lalu, tapi kenapa ia masih di sini? Kurir ini menjawab karena sepedanya rusak dan mekanik membantunya memperbaiki sepedanya. Tano bingung apa yang harus ia lakukan, namun Ana memilih untuk membuka pintu. Tano tetap defensif dengan memegang sebuah senapan. Saat pintu dibuka, yang muncul adalah seorang perempuan yang kedinginan dan ia bernama Inga. Pintu yang dilalui Inga terhubung langsung ke bengkel tanpa terekspos keluar. Mobil Juan ada di sana, namun kuncinya ia berikan pada mekanik. Juan ingin pergi untuk memastikan keselamatan anaknya. Namun ada salju yang turun ke bengkel sehingga mereka tidak tahu apakah ini aman atau tidak. Agar tak langsung terkena salju, Juan memasuki mobil lalu didorong hingga ke kantor mekanik. Juan melapisi tubuhnya dengan plastik agar tidak menyentuh salju saat memasuki kantor. Juan berhasil menemukan kuncinya dan juga kembali dengan selamat. Mereka mencoba banyak mobil namun tidak ada satupun mobil yang mau menyala. Sementara itu, Lukas bertanya kenapa Inga menjadi kurir. Inga menjawab kalau pesanan ini adalah milik kakaknya dan ia menggantikannya. Namun saat akan pulang, sepedanya rusak sehingga ia memperbaikinya dulu bersama mekanik. Dan tanpa ia duga hal ini menyelamatkan hidupnya. Salju masih turun dan mobil tidak bisa menyala sehingga mereka hanya bisa menunggu. Di saat yang sama, Juan melihat ada cahaya dari rumah lain. Tetangga Tano adalah orang tua yang baru terbangun. Mereka meminta pria itu untuk tidak membuka jendela. Namun karena penasaran, ia justru malah membuka jendela dan meninggal seketika. Tak lama kemudian, istrinya juga menyusulnya. Melihat ini, Juan semakin cemas pada anaknya. Ia ingin pergi ke rumah mantan istrinya karena anaknya tinggal di sana. Juan ingin pergi sebelum matahari terbit karena anaknya sering keluar pagi. Mereka menggunakan ide Omar untuk membuat pakaian hazmat dari barang seadanya. Tujuannya adalah agar tubuh Juan tidak terekspos salju ini. Tano ingin Juan membawa senapan namun Juan menolaknya. Dame la máscara. Pará, Omar, ¿qué haces? ¿Te volviste loco? Namun sebelum Juan pergi, Omar menodongkan mereka senapan. Omar pikir ini adalah idenya dan ia juga ingin keluar. Namun ternyata senapan ini kosong sehingga gertakan ini hanya menunjukkan sifat Omar yang busuk. Kini Juan bisa keluar saat matahari terbit. Salju turun semalaman sehingga jalanan dipenuhi salju. Pakaian Juan berfungsi sehingga ia tidak mati seperti Russo. Ia berjalan dengan tujuan apartemen mantan istrinya. Di tengah perjalanan, ia melihat banyak mayat yang mati seketika saat salju pertama turun. Jaraknya sekitar 5 km dan sejauh Juan berjalan, ia tidak menemukan satupun orang yang masih hidup. Salju turun semakin lebat. Juan dulunya adalah seorang tentara dan ia memiliki PTSD. Dari lebatnya salju, Juan bisa melihat seorang tentara. Namun semua ini hanya imajinasinya, namun hal ini cukup untuk membuatnya panik. Juan menghindari jalan raya dan memilih menelusuri rel kereta. Ia melihat ada kereta yang berhenti dengan banyak orang mati di luar. Awalnya Juan ingin mengabaikannya, namun ternyata di salah satu gerbong banyak orang yang selamat. Mereka meminta tolong sehingga Juan memasuki kereta. Cukup banyak orang yang selamat dan mereka tahu mereka tidak boleh menyentuh salju ini. Tak ada yang bisa Juan lakukan sehingga ia hanya memberikan sebotol minuman. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Juan sampai di apartemen mantan istrinya. Ada mobil yang menabrak pintu sehingga banyak yang meninggal di lobi. Tempat ini steril sehingga Juan bisa membuka maskernya. Juan bisa melihat kalau banyak penghuni apartemen yang selamat, namun Juan ingin mereka tidak mengetahui keberadaannya. Juan ke apartemen istrinya, namun di sana tidak ada anak atau mantan istrinya. ¿Qué haces? Pará. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le hicieron? Yo no sé nada. Ada pria yang tidak dikenali sehingga Juan menanyainya. Juan pikir pria ini mencuri, namun ternyata mantan istri Juan yang mengirimnya. Melihat salju di tangan Juan membuat mereka sadar kalau Juan baru dari luar. Tak lama kemudian mantan istri Juan yang bernama Elena datang. Elena meminta semua orang pergi dan tentunya Clara juga tidak ada di sini. Namun Elena tidak tahu kalau Clara sedang di tengah laut saat semua ini terjadi.
Juan memarahi Elena karena tidak tahu kemana Clara pergi. Yang Elena tahu kalau Clara pergi bersama teman sekolahnya. Tentu Elena juga tidak tahu kalau kejadian akan seperti ini sehingga tidak melarang Clara. Elena tahu teman yang didatangi Clara bernama Luna Stefano. Juan akan ke sekolah untuk mencari alamatnya. Juan ingin pergi sendiri namun Elena ingin ikut. Juan melarangnya dan menyarankannya untuk tetap di apartemen dan mengunci pintu. ¿Podemos hablar un minuto? Saat keluar, penghuni apartemen sudah menunggu dan meminta keterangan Juan. Mereka bingung kenapa Juan bisa keluar tanpa meninggal. Juan menjawab kalau tubuhnya terus tertutup dan ingin segera pergi. Juan dihentikan dan diminta menunjukkan maskernya. Juan malah menodongkan pistolnya dan tidak ingin main-main. Juan dan Elena akan pergi dan semua penghuni apartemen memburu mereka. Juan hanya bisa menuruni apartemen namun akhirnya mereka harus bersembunyi di salah satu unit. Juan meminta Elena mencari pakaian yang waterproof agar bisa terlindungi dari salju. Juan memberikan maskernya pada Elena dan memintanya pergi lebih dulu. Lantai mereka cukup rendah sehingga bisa melompat dari jendela walau mungkin sedikit terluka. Sementara di rumah, orang-orang hanya bisa menunggu. Ana ingin memasak teh namun Tano melarangnya menggunakan air keran karena tidak tahu air ini aman atau tidak. Tano pikir mereka harus mencari persediaan karena tidak tahu seberapa lama salju ini akan turun. Saat yang lain memasak, Inga memeriksa senapan dan sepertinya ia terbiasa memegang senjata. Tano meminta Inga mengembalikannya. Inga menjelaskan ia ikut wajib militer di negaranya. Di saat yang sama, gas juga berhenti karena tanpa listrik tidak ada tekanan untuk mengalirkan gas. Inga sudah muak dan ingin pergi keluar. Omar melarangnya sementara Tano pikir lebih baik Inga keluar. Namun pintu ke bengkel kembali Tano kunci. Diam-diam Tano membuat masker custom. Tano ingin pergi ke kantor damkar untuk mencari masker untuk semua orang. Tano tidak tahu apa masker buatannya berfungsi atau tidak sehingga ia yang akan pergi. Tano ingin meminjam sepeda Inga namun lampu di sepeda itu menyala. Ini adalah satu-satunya sumber listrik yang menyala sejak salju turun. Tano memeriksanya dan ini hanyalah lampu sepeda biasa. Tano mencoba menyalakan pemutar musik piringan hitam dengan aki dan mesin itu berputar. Artinya benda elektronik jadul masih bisa digunakan. Tahu prinsip ini membuat mereka bisa pergi ke kantor pemadam kebakaran dan membawa pakaian pemadam dan juga masker. Kembali ke tempat Juan. Penghuni apartemen berhasil membobol ruangan dan kini tinggal hanya ada Juan di sini. Mereka pikir Juan terkepung namun Juan memiliki ide lain. Ia memecahkan jendela kemudian menutup kepalanya dengan plastik. Orang-orang berlarian sementara Juan memanfaatkannya untuk melarikan diri. Ia melompat dari jendela ke atap mobil sehingga bisa keluar tanpa masalah. Namun karena ia menggunakan plastik sebagai masker, pada akhirnya ia kehabisan oksigen dan pingsan. Saat tersadar, Juan sudah berada di dalam mobil. Ternyata Tano dan yang lainnya berhasil memperbaiki mobil jadul yang masih bisa menyala. ¿Cómo hiciste nada de esto? Lo viejo funciona, Juan. Itulah kenapa mereka bisa ke kantor damkar untuk membawa perlengkapan. Elena juga bersama mereka sehingga Juan dan Elena berhasil selamat. Saat mereka berkendara, terlihat dari langit ada sesuatu yang jatuh seperti meteor. Tak lama kemudian mereka kembali ke bengkel. Satu-satunya mobil yang bisa menyala adalah mobil tua. Di rumah, Tano juga sudah memperbaiki radio. Ia ingin mencari bantuan namun tidak ada yang menjawabnya. Tano, necesitamos el auto. No. Juan ingin meminjam mobil untuk ke sekolah mencari Clara namun Tano menolaknya. Namun di saat yang sama ada orang yang datang. Orang ini sampai ke sini dengan mengikuti jejak ban mobil. Mereka semua menodong orang yang datang dengan waspada. Pria ini membuka maskernya dan ternyata ia adalah teman Tano yang bernama Benito. Ia ke sini karena melihat mobil mekanik sehingga ia pikir mungkin mekanik masih hidup. Benito ke sini untuk meminjam mobil karena di tempat lain ada orang yang selamat yang berkumpul. Dengan mobil ini, Benito bisa membawa persediaan namun Tano menolaknya. Tano juga tidak ingin meninggalkan rumahnya. Ese auto no tiene nada de particular. Funciona porque es viejo.
Namun ia memberitahu tidak ada yang spesial dengan mobilnya. Mobil ini berfungsi hanya karena mobil ini tua. Namun saat mereka lengah, diam-diam Omar mencuri mobil ini sendirian. Mereka tidak bisa mengejar Omar dengan berjalan kaki. Namun Juan dan Elena ingin keluar untuk mencari Clara. Sementara Inga juga ingin keluar dengan sepedanya. Di tempat lain, Omar sedang berkendara. Ia menyadari ada meteor yang jatuh di langit dan membuat langit berwarna merah. Ia tidak fokus berkendara hingga akhirnya kecelakaan dan menabrak sebuah toko. Sementara itu, Juan dan Elena juga sedang di perjalanan ke sekolah. Badai salju memburuk sehingga mereka berlindung di dalam salah satu mobil untuk malam ini. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain hanya menunggu. Tak lama kemudian mereka menyadari ada cahaya dan pura-pura mati. Ternyata di luar ada beberapa orang yang berpatroli. Juan tidak tahu apa mereka baik atau tidak, namun ia tidak ingin mencari masalah. Orang-orang ini mengabaikan Juan dan pergi ke tempat Omar yang sedang pingsan atau mungkin sudah mati. Keesokan harinya, Juan dan Elena berhasil sampai ke sekolah Clara. Mereka menemukan foto Clara yang merupakan anggota tim sepak bola. Di sana juga ada foto teman Clara. Mereka membagi tugas. Elena akan mencari informasi, sementara Juan akan mencari mobil yang bisa dipakai. Setelah mencari cukup lama, akhirnya ia menemukan sebuah mobil tua. Ia berhasil menemukan kuncinya dan mobil ini bisa berfungsi dengan lancar. Sementara di sekolah, Elena masih mencari berkas alamat teman Clara namun tidak menemukan apapun. Namun ia mendengar suara dari ruangan lain. Dengan waspada, Elena mencari sumber suara itu. Elena sampai di toilet di mana suara itu berasal. Ada sebuah pintu yang dikunci dengan sapu. Saat diintip, Elena bisa melihat ada seseorang di sana. Orang itu meminta Elena untuk membuka pintu, namun Elena memilih menunggu Juan. Tak lama kemudian, Juan kembali ke sekolah. Elena memberitahu kalau ada beberapa anak yang menyelinap ke sekolah di malam hari. Anak itu dikurung kemudian ditinggalkan dan ia tidak tahu kalau teman-temannya tidak membebaskannya karena mereka sudah mati. Juan membuka pintu dan anak ini bernama Pablo. Juan memberitahu keadaan sekarang, namun tentunya Pablo tidak mempercayainya. Pablo yang sudah dikurung selama 2 hari melarikan diri. Di luar, ia bisa melihat teman-temannya yang sudah meninggal. Melihat ini membuatnya mempercayai perkataan Juan dan Elena. Pablo mengkhawatirkan orang tuanya. Ia meminta Juan mengantarnya, namun Juan menolak karena ia sedang mencari Clara. Pablo ditunjukkan foto Clara. Ia tidak mengenali Clara, namun ia mengenali teman Clara. Pablo tahu rumah teman Clara, namun dia ingin Juan mengantarnya ke rumahnya lebih dulu. Tak lama kemudian mereka sampai ke rumah Pablo. Juan meminta Pablo menunggu di mobil sementara ia memeriksa rumah. Mereka melihat keluarga Pablo sedang berpesta di luar dan semuanya meninggal di meja makan. Pablo menyelinap ke rumah. Ia ingin mendekati mayat keluarganya, namun Elena menghentikannya karena Pablo bisa mati jika keluar tanpa perlindungan. Juan membawa Pablo pergi dan kini Pablo demam. Juan pikir sebaiknya ia pulang ke rumahnya, namun lokasinya cukup jauh. Elena pikir sebaiknya mereka ke rumah Tano untuk merawat Pablo. Mereka berhenti di sebuah apotik untuk mencari obat. Elena adalah seorang dokter sehingga ia sangat berguna. Selain mencari obat untuk Pablo, mereka juga mencari obat-obatan penting. Tak lama kemudian, ada orang yang meminta tolong. Yang datang adalah wanita hamil yang sedang kontraksi. Juan tidak ingin membuka pintu, namun Elena yang baik ingin menolong. Mereka membiarkannya masuk, namun sesuai dugaan ini hanyalah jebakan. Dari belakang, pasangan perempuan ini datang untuk mencuri mobil Juan. Juan dan Elena dikunci di toilet agar mereka tidak dikejar. Mereka pergi dengan mobil Juan, namun mereka tidak menyadari Pablo sehingga Pablo bisa membebaskan mereka. Kini mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka melihat satu keluarga yang selamat, namun mereka sangat waspada. Elena tidak ingin Juan menjadi penjahat sehingga mereka meninggalkan keluarga itu. Mereka menghindari jalan raya dan berjalan menyusuri rel kereta. Juan memeriksa kereta orang yang berisi banyak orang selamat sebelumnya. Namun sekarang gerbong ini sudah kosong. Namun anehnya di sana tidak ada mayat mereka. Sementara itu, Tano, Lukas, dan Anna looting di sekitar rumah untuk mencari persediaan untuk bertahan. Tak lama kemudian sebuah mobil datang. Ternyata itu adalah Inga yang kembali setelah mencari kakaknya. Inga sangat menyesal karena mengambil orderan kakaknya. Karena seharusnya kakaknya masih hidup, namun justru Inga yang masih hidup.
Tano bertanya apa Inga melihat ada yang aneh di luar sana. Inga membantahnya karena tidak menemukan apapun selain mayat kakaknya. Kini Tano mempercayai Inga dan memberikan sebuah pistol. Hanya Inga yang pernah memegang senjata sehingga Tano ingin ia menjaga rumah. Tano dan Lukas ingin meminjam mobil untuk mencari persediaan lebih jauh. Tano dan Lukas ingin pergi ke kantor damkar. Pero no se supone que lo primero que tenemos que hacer es conseguir la comida. Lukas bingung kenapa mereka tidak mencari makanan lebih dulu. Tano menjawab kalau ada banyak makanan di supermarket. Yang penting adalah merubah bengkel menjadi benteng karena saat apokalips ancaman terbesar adalah manusia yang ingin bertahan hidup. Tak lama kemudian mereka sampai. Namun tempat ini sudah kosong yang artinya sudah ada kelompok lain yang meluting tempat ini. Tano memeriksa lebih dalam dan ternyata ada beberapa orang bersenjata yang sudah di sana. Orang yang meluting adalah Benito dan kelompoknya. Benito mengumpulkan warga yang selamat untuk menggabungkan kekuatan membuat barikade. Benito mengajak Tano bergabung asal mengizinkan yang lain menggunakan bengkel. Namun Tano tidak mempercayai mereka sehingga menolak bergabung. Tano pulang dan membicarakan ini dengan Ana. Ana pikir sebaiknya mereka bergabung dengan Benito. Namun Tano pikir Benito tidak bisa dipercaya. Dalam 2 minggu mereka akan saling berkhianat dan saling membunuh. Habló alguien por la radio. Di saat yang sama, Lukas memberitahu kalau ia mendengar suara di radio. Denis Gómez de Cerro Chato, Uruguay. Tano mencoba menghubungi orang di radio dan berhasil terhubung dengan orang dari Uruguay. Kejadian yang sama juga terjadi di Uruguay. Sepertinya semua benua Amerika terkena dampak ini. Ia baru terhubung dengan orang Brazil yang juga mengalami hal yang sama. No entiendo por qué nosotros no podemos comunicarnos con ese tipo de Brasil. Tano tidak mengerti kenapa ia tidak bisa terhubung dengan orang Brazil itu. Tano memeriksa antena karena mungkin ada masalah dengan antenanya. Namun ia sadar tidak ada masalah dengan antenanya. Yang salah adalah magnet bumi karena kompasnya juga tidak berfungsi. Tano memeriksa kompas lain namun semua kompasnya tidak berfungsi. Tak lama kemudian Juan, Elena, dan Pablo sampai di tempat Tano. Mereka melihat banyak benda di bengkel. Lukas memberitahu kalau Tano ingin pergi ke pulau untuk berlindung. Juan bertanya kenapa Tano ingin pergi. Tano menunjukkan magnet yang tidak berfungsi karena itulah sinyal gelombang pendek tidak berfungsi. Dengan begitu, orang dengan jarak dekat tidak akan terhubung yang artinya tidak akan ada bantuan yang datang. Namun Juan tidak akan ikut dengan Tano ke pulau sebelum bisa menemukan Clara. Tano berpikir kalau mungkin Clara sudah mati. Namun Juan tidak menerima perkataan ini, namun ia tidak ingin melakukan apapun pada Tano. Di tempat lain, pasangan yang mencuri mobil Juan sedang beristirahat. Si pria keluar untuk mencari bensin untuk mobil mereka. Ia mendengar sesuatu sehingga ia memeriksanya dan menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Sementara ada sesuatu yang menyerang mobil sehingga mendorongnya hingga terbalik di parit. Kembali ke tempat Juan. Kondisi Pablo memburuk sehingga Elena harus mengurusnya. Juan ingin Pablo dititipkan pada Tano ke pulau sementara mereka harus fokus mencari Clara. Namun Elena pikir kalau Pablo adalah tanggung jawab mereka karena membawanya ke sini. Masalahnya Juan tidak memiliki petunjuk kemana ia harus mencari Clara. Namun saat melihat tempat sampah ia mengingat buku yang dibuang Ana di awal series. Salah satunya adalah buku telepon lama. Sementara itu, Tano dan Lukas pikir persediaannya masih kurang sehingga harus looting kebutuhan mereka. Mumpung di sana, Tano mencoba menggunakan walkie-talkie lama untuk berkomunikasi dengan Inga dan berhasil. Inga memberitahu kalau Juan menemukan alamat teman Clara dari buku telepon itu. Juan pergi sendiri karena Elena harus mengurus Pablo. Tak lama kemudian ada sebuah mobil yang mendekat. Juan sangat waspada, namun ternyata itu adalah Tano yang ingin membantu. No voy a permitir que una nieve de mierda arruine una amistad de 40 años. Tano tidak ingin meninggalkan Juan sendirian di sini. Mereka terus berkendara, namun tak lama kemudian perjalanan mereka terhenti. Karena banyak tumpukan mobil di jembatan yang menutup jalan raya. Tumpukan ini terlihat disengaja karena tidak seperti kecelakaan. Mereka tidak bisa melewatinya, namun tak lama kemudian ada beberapa mobil yang datang. Yang datang adalah tentara yang menggunakan mobil jadul. Mereka meminta Juan untuk tidak di sini karena terlalu berbahaya. Tentara juga belum tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa meminta orang-orang menunggu di rumah masing-masing.
Namun Tano dan Juan tidak mendengarkan perkataan tentara. Mereka bisa memutari jembatan untuk ke rumah teman Clara. Namun tentara sudah menunggu mereka bahkan tanpa ragu menembak. Namun yang ditembak bukan mereka melainkan sesuatu yang di atas jembatan. Mereka melihat ada beberapa monster yang menyerang tentara. Karena tidak fokus berkendara, mereka mengalami kecelakaan. Monster yang menyerang tentara berbentuk seperti kumbang raksasa. Mereka sangat kuat sehingga tidak mudah dibunuh. Mereka membalut mangsanya dengan jaring seperti laba-laba. Ada juga yang menyerang Juan dan Tano namun mereka berhasil selamat dengan bersembunyi. Setelah keadaan sepi, mereka tidak melihat satupun monster. Namun mereka juga tidak melihat satupun mayat dari tentara sebelumnya. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat banyak buntalan yang sepertinya adalah kandang monster. Juan melihat ada monster yang menarik mangsa yang digulung kemudian dimasukkan ke dalam kandang di bawah tanah. Mereka melarikan diri, namun Tano tersandung dan membuat suara gaduh. Ada monster yang muncul. Juan menembakinya, namun tubuh monster ini sangat keras. Namun Juan adalah penembak handal dan bisa menembak bagian lunak monster dan membunuhnya. Namun tak lama kemudian, lebih banyak monster yang muncul sehingga mereka harus melarikan diri. Mereka berlindung di sebuah gereja karena ada yang melemparkan molotov. Sepertinya api ampuh untuk membunuh monster ini. Namun monster ini sangat banyak dan bisa memasuki gereja. Namun gereja memiliki ruang rahasia yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Mereka dengan senang hati menerima Juan dan juga Tano. Mereka menunggu tentara, namun tentu tentara tidak akan datang karena dibantai monster. Tentara hanya berkata kalau di Campo de Mayo atau markas tentara sedang dibuat rencana. Se están equivocando, esta gente es muy peligrosa. Ternyata Omar berada di sini dan berkata kalau Juan dan Tano berbahaya. Namun biarawati menerima semua orang dan tidak membeda-bedakan siapapun. Juan bertanya apa mereka tahu dari mana monster ini dan mereka menjawab dari langit. Juan dan Tano ke lantai atas dan bisa melihat banyak meteor yang jatuh. Sepertinya meteor-meteor ini adalah monster yang artinya ini adalah invasi alien. Walau di luar berbahaya, namun Juan tidak ingin menunggu di sini. Ia tetap akan pergi ke rumah teman Clara. Namun setelah melihat monster membuat Tano sangat ketakutan. Tak lama kemudian ada penghuni gereja yang kembali setelah mencari persediaan. Juan tidak ingin menunggu sehingga ia akan pergi. Omar menemuinya untuk memberitahu ada jalan di bawah tanah yang dulu sering dipakai gelandangan. Omar pikir tempat ini tidak aman untuk dijadikan base camp dan harus pindah. Omar membahas tentang pergi melewati terowongan dengan yang lainnya, namun mereka terlalu takut untuk mencoba. Juan memberitahu kalau ia melihat mobil di jembatan yang bisa dipakai. Orang-orang setuju karena terlalu berbahaya untuk tetap tinggal di sini. Namun tidak semua orang akan pergi. Salah satunya adalah gelandangan dan juga biarawati yang memilih untuk tetap di sini. Di malam hari mereka mengendap-endap keluar. Masalahnya mereka membawa seekor anjing dan juga bayi di antara mereka. Cahaya dari meteor menerangi malam menjadi berwarna merah. Sepertinya monster ini tidur di malam hari karena mengabaikan mereka. Mereka berhasil menemukan terowongan yang sudah ditutup tembok. Yang perlu mereka lakukan adalah membuat lubang agar bisa melewati jembatan. Setelah lubangnya cukup besar, mereka bisa melewati terowongan. Namun di saat yang sama ada monster yang menyadari keberadaan mereka. Monster ini mencari mereka, namun kebanyakan orang sudah berada di dalam terowongan. Ada ibu dan bayinya yang masih bersembunyi di dalam bis bersama Juan. Namun tak lama kemudian semua monster ini pergi karena mendengar suara lonceng. Suara ini berasal dari gereja yang dinyalakan biarawati. Dengan begitu, para monster ini terpancing ke gereja meninggalkan orang-orang yang akan melarikan diri. Biarawati sudah siap menunggu para monster ini. Ia menumpahkan bensin dan saat banyak monster yang memasuki gereja, ia akan membakar semuanya. Sementara Juan berhasil menemukan mobil yang bisa dipakai. Masalahnya, mobil ini tersangkut dan harus diturunkan. Namun ada monster yang menyerang dan akan membungkus seseorang. Namun ada yang melempar bom asap yang ternyata menakuti monster ini. Walau monster ini besar, namun ia masihlah serangga. Semakin banyak monster yang datang, namun mobil sudah siap dipakai. Untungnya ini adalah mobil pick-up dan bisa membawa banyak orang sekaligus. Walau para monster ini besar, namun mereka terlalu lambat untuk mengejar mobil ini sehingga mereka berhasil selamat.
Waktu berlalu, Juan, Tano, dan Omar turun di tengah jalan untuk kembali ke bengkel Tano. Sementara yang lain akan pergi ke Campo de Mayo. Saat di perjalanan ke bengkel, Tano melihat banyak warga Benito yang berjaga di atap namun tidak melakukan apapun. Tak lama kemudian, Juan juga sampai ke bengkel. Untungnya Juan pulang karena ternyata Clara ada di sana dan saat ini sedang tidur. Tano berkata kalau mereka harus secepatnya pergi. Lucas, Anna, dan Elena masih belum tahu tentang monster kumbang karena di bagian kota ini masih belum terjamah. Keesokan harinya mereka bersiap untuk pergi namun masalahnya cuma ada satu mobil milik Inga di sini. Di saat yang sama Benito datang untuk berbicara. Mereka juga tidak tahu tentang monster kumbang sehingga Tano memberitahunya. Tano pikir mereka harus pergi namun tidak tahu harus kemana apalagi ia tidak memiliki mobil. Benito memiliki sebuah karavan yang bisa dipakai. Ia mau memberikan mobil ini jika Tano ingin menukarnya dengan bengkel. Tano pikir kota ini sudah diambang kehancuran sehingga ia menerima usulan ini. Sebuah mobil karavan tua cukup untuk menampung semua orang. Kini mereka memiliki 2 mobil yang bisa dipakai semua orang. Hingga sekarang Clara masih tak sadarkan diri. Tano melihat masker dan jas hujan yang dipakai Clara. Tano mengenali benda ini adalah miliknya yang ia simpan di kapal. Artinya Clara menggunakan kapal Tano tanpa memberitahunya lebih dulu. Dan tak lama kemudian perjalanan Tano dan kawan-kawan dimulai. Tujuan mereka bukan Campo de Mayo melainkan ke pulau. Namun di tengah perjalanan mereka hampir mengalami kecelakaan namun untungnya mereka berhasil menghindar. Waktu berlalu mereka sampai ke dermaga namun di sana tidak ada air. Sejauh mata memandang tidak ada air laut seolah akan terjadi tsunami. Mereka melihat ada orang yang meninggal saat memancing. Mereka melihat di embernya masih ada air dan ikan padahal salju ini sudah turun beberapa hari. Tentu dengan air yang menghilang mereka tidak bisa menggunakan perahu. Mereka juga tidak bisa berjalan hingga ke pulau sehingga tujuan mereka sekarang adalah Campo de Mayo. Sebelum pergi, Tano memeriksa kapalnya lebih dulu. Sesuai dugaan, kapalnya tidak ada di dermaga. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan melihat banyak mobil di sisi lain jalan. Namun mereka melihat mobil yang hampir kecelakaan dengan mereka sebelumnya mengalami kecelakaan. Semua orang yang mengendarainya mati. Namun ini bukan kecelakaan karena dari masker mereka ada lubang bekas peluru. Di saat yang sama, Clara akhirnya terbangun. Clara bertanya apakah 2 temannya sudah aman. Clara tidak mengingat kalau 2 temannya sudah meninggal. Tano bertanya apa Clara menggunakan kapalnya namun Clara membantahnya. Entah Clara berbohong atau memang tidak ingat namun ia berkata ia di rumah ibunya. Tano menunjukkan masker selam yang digunakan Clara dari kapal Tano. Namun Clara bahkan tidak ingat ia pernah menggunakan masker ini. Waktu berlalu mereka berhenti di supermarket. Di sana banyak orang dan kelihatannya mereka baik-baik saja. Mereka memasuki parkiran dan tidak ada satupun yang menjadi waspada yang artinya di sini memang damai. Supermarket ini sangat besar sehingga kebutuhan semua orang bisa terpenuhi tanpa harus berebut. Tak ada orang yang menguasai tempat ini sehingga semua orang bebas mendirikan tenda dimanapun. Di sana juga ada orang yang berasal dari gereja. Clara memiliki teman seusianya sehingga mereka bermain. Di malam hari, orang-orang berpesta seolah tidak terjadi apa-apa. Ustedes vieron a la familia asesinada. ¿Qué familia asesinada? Juan bertanya apa orang-orang melihat penembak mobil yang mereka lihat sebelumnya namun tidak ada yang tahu apa-apa. Clara ditawari makanan daging namun Clara menolak karena ia vegetarian. Orang yang menawarinya adalah pria bernama Mickey yang memiliki kondisi di wajahnya. Melihat ini membuat Clara merasa aneh kemudian tiba-tiba memukuli kepalanya sendiri. Mickey bingung kenapa Clara seperti itu karena sebelumnya mereka pernah bertemu. Sementara itu, Juan dan Elena membawa Clara untuk beristirahat. Elena tahu ada yang aneh dengan Clara. Juan pikir kalau Clara hanya perlu beristirahat di tempat yang tenang seperti di pulau. Namun Elena pikir sebaiknya Clara dibawa ke Campo de Mayo karena di sana ada rumah sakit. Alasan Juan tidak ingin ke Campo de Mayo karena ia mantan tentara dan tempat itu memberinya kenangan buruk. Tano menunjukkan catatan keluar masuk kapal dari dermaga. Di sana tertulis kalau Clara membawa kapal Tano, sehingga walau kembali ke dermaga belum tentu mereka bisa ke pulau. Waktu berlalu, orang-orang tidur sementara beberapa bermain kartu. Lucas juga ingin bermain kartu namun ia ingin main sambil minum-minum. Ia pergi mencari alkohol premium namun ia tidak menemukannya di rak display.
Ia mencarinya hingga ke gudang dan berhasil menemukannya. Namun saat di sana, ia mendengar suara dan pergi memeriksanya. Keesokan harinya, Juan terbangun melihat orang-orang berlarian. Ia bingung dan menjadi waspada. Namun saat keluar, ternyata matahari terbit terang dan salju sudah berhenti turun. Kini mereka bisa keluar tanpa takut mati lagi. Tentu ini adalah berita baik karena mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Tano menyadari kompas sudah berfungsi, namun terbalik. Kini selatan adalah utara. Mereka tidak melihat Lukas sehingga mencarinya. Bocah semalam berkata Lukas mencari alkohol hingga ke gudang. Juan menemukan botol alkohol yang Lukas minum sudah kosong, namun Lukas tidak ada di sana. Mereka berpencar mencari Lukas namun tidak bisa menemukannya. Sementara di luar ada 3 orang yang datang ke supermarket. Mereka membawa senjata dan tanpa ragu mulai menembaki orang-orang. Orang-orang berlarian dan Juan mencari Elena. Elena sudah di dalam supermarket, namun Ana istri Tano masih di luar. Juan dan Tano keluar untuk menyelamatkan Ana dan terjadi baku tembak. Juan berhasil membunuh salah satu penembak. Namun penembak lain menemukan Mickey dan kakaknya yang bersembunyi di tong sampah, namun mereka tidak ditembak. Sepertinya mereka tidak menembak secara acak. Ana dan Inga berhasil selamat dan Juan juga berhasil menembak satu penembak lain. Juan membuka maskernya dan ia adalah seorang perempuan tua. Dari 3 penembak, Juan berhasil menembak 2 di antaranya. Namun walau saat di tempat sampah Mickey tidak ditembak, namun ia tertembak peluru nyasar di perutnya. Elena seorang dokter dan ingin membantu, namun kondisi Mickey sangat buruk. Tak lama kemudian tentara datang dengan Lukas di antara mereka. Ternyata Lukas yang meminta tentara ini ke sini dan akan pergi ke Campo de Mayo. Orang-orang diangkut mobil tentara ke Campo de Mayo. Lukas berkata ia terbangun di jalan dengan tentara yang sedang berpatroli. Tano bertanya bagaimana Lukas bisa berada di jalan sejauh ini. Lukas menjawab ia hanya minum alkohol kemudian mabuk dan tahu-tahu sudah ada di sini. Di tempat lain, 1 dari 3 penembak berhasil selamat. Ia pergi ke terowongan dan bertemu dengan 1 monster kumbang. Namun mereka saling mengabaikan seolah mereka adalah teman. Di ujung terowongan semakin banyak monster yang menunggu bahkan membuka jalan untuknya. Waktu berlalu, Juan terbangun di tengah hutan. Saat ini ia sedang mencari kayu bakar namun ia tiba-tiba pingsan. Saat ini Juan dan yang lainnya sudah sampai di Campo de Mayo. Karena kebanyakan orang meninggal saat salju pertama turun membuat tentara kekurangan anggota. Tentara merekrut warga sipil yang ingin bergabung. Tak lama kemudian Tano dipanggil oleh komandan. Saat di perjalanan terlihat banyak orang yang dibawa ke sini. Elena adalah dokter sehingga ia sangat dibutuhkan di sini. Sementara Tano dibawa ke kantor. Selain petinggi tentara, di sana juga ada Lukas. Tano dipanggil karena mereka butuh Tano untuk memperbaiki radio karena Lukas memberitahu mereka kalau Tano adalah elektrisian. Tano menolak dan pergi sementara Lukas membujuknya. Masalahnya, Tano tidak memperbaiki radio ini di sini, melainkan di pusat kota. Dan masalahnya, jalan ke sana tertutup tumpukan mobil di jembatan dan tentara akan menabraknya dengan kereta api. Tano tidak akan pergi sendiri dan Lukas dan tentara lain juga akan pergi ke sana. Ini bukan tentang masalah pribadi, namun untuk menyelamatkan banyak orang. Namun Tano masih menolaknya, namun Juan dan Tano pikir ada yang aneh dengan Lukas. Tak lama kemudian ada beberapa orang yang diselamatkan. Salah satunya adalah orang yang menukar mobil dengan rumah Tano. Benito dan yang lainnya sudah meninggal dan hanya beberapa yang berhasil selamat. Tano membicarakan permintaan tentara ke pusat kota. Juan masih ingin membawa Clara ke pulau. Namun Elena dan Ana pikir pilihan terbaik untuk Clara adalah tetap di sini. Tano juga menambahkan kalau mungkin rumahnya di pulau tak lebih baik dari tempat ini. Keesokan harinya, Mickey sudah tak terselamatkan lagi sehingga diadakan upacara pemakaman untuknya. Tano memutuskan untuk ikut dengan rencana tentara. Yang akan pergi adalah Juan, Tano, Lukas, Omar, Inga, dan tentu beberapa sukarelawan lain. Tujuan pertama mereka adalah ke stasiun untuk menggunakan kereta. Di langit mereka melihat beberapa pesawat tempur. Namun tidak tahu pesawat siapa ini, namun setidaknya mereka tahu kalau mereka tidak sendiri. Waktu berlalu mereka sampai ke bengkel kereta. Salah satu dari mereka adalah masinis yang bisa memperbaikinya.
Mereka juga memodifikasi bagian depan kereta agar kuat saat menabrak tumpukan mobil di jembatan. Setelah kereta siap, tanpa membuang-buang waktu, mereka langsung menjalankannya ke pusat kota. Setelah cukup jauh, kereta berhenti. Beberapa kelompok akan turun dan salah satunya adalah Pablo. Kereta melanjutkan perjalanan dan sudah dekat dengan tumpukan mobil. Kereta melaju semakin cepat dan orang-orang harus berpegangan. Karena sudah dimodifikasi, kereta ini bisa menabrak tumpukan mobil tanpa terguling. Tak ada monster yang menyerang dan perjalanan mereka berjalan tanpa masalah. Tak lama kemudian mereka berhenti karena jalur kereta sudah rusak. Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, namun untungnya jaraknya sudah dekat. Mereka melihat ada pesawat yang jatuh sehingga mereka bingung apa yang membuat pesawat ini jatuh. Perjalanan mereka berjalan lancar sehingga mereka bingung kemana para monster ini. Mereka memasuki sebuah gedung. Beberapa berjaga sementara Tano dan yang lainnya akan memperbaiki radio. Inga dan yang lainnya memeriksa pesawat yang jatuh. Di sana mereka menemukan sebuah bom yang belum digunakan. Berdasarkan map, sepertinya target pesawat ini adalah untuk membom stadium. Namun saat keluar pesawat, mereka dikepung warga sipil yang sepertinya sedang dalam pengaruh sesuatu. Sementara itu, Tano berhasil memperbaiki radio dan saat ini sedang menyebarkan berita lewat radio dan antena besar agar bisa menyebarkannya seluas mungkin. Orang-orang dari Campo de Mayo bisa mendengar pesan suara ini dari radio yang artinya mereka berhasil. Kemudian mereka menembakkan flare sebagai informasi kalau rencana ini berhasil. Tim Pablo melihat flare ini sehingga tahu rencana ini berhasil. Ia juga menembakkan flare agar tim Tano bisa mengetahui kalau rencana mereka berhasil. Namun di tengah kebahagiaan ini, Omar menyadari ada cahaya aneh yang berasal dari stadium. Saat malam tiba, Juan pikir sebaiknya mereka mengirim orang untuk memeriksa stadium itu. Pemimpin misi ini tidak bisa mengorbankan yang lain untuk misi ini. Untuk menghabiskan waktu, Juan, Tano, Lucas, dan Omar akan bermain kartu. Permainan ini sangat ketat dan Lucas selalu kalah. Entah kenapa Lucas menjadi berbeda dari biasanya. Lucas menjadi emosional dan tiba-tiba menusuk Omar. Lucas bingung kenapa ia melakukannya sehingga ia melarikan diri. Juan mengejar Lucas ke lantai atas. Juan menemukan Lucas berdiri di atas pagar dan terlihat ada cahaya aneh di atas stadium. Lucas berkata kalau seseorang berkomplotan untuk merusak foundation. Tentu Juan dan Tano bingung apa maksudnya. Lucas menjatuhkan diri dari gedung yang tentunya tidak mungkin selamat. Namun saat melihat ke bawah, Juan dan Tano melihat banyak orang yang berjalan ke arah gedung. Mereka harus meninggalkan gedung ini. Saat ke bawah, tentara yang berjaga juga sudah mati. Kini tinggal Juan, Tano, Omar, dan satu tentara yang masih hidup. Mereka harus kembali ke kereta, namun saat sampai yang tersisa tinggal kepala keretanya. Mereka pikir orang lain sudah meninggalkannya, namun ternyata kereta yang berjalan masih di sana. Omar kehilangan banyak darah sehingga ia berlari sambil menahan rasa sakit. Mereka berhasil sampai kereta tepat waktu dan orang-orang yang dikontrol ini tidak bisa mengejar. Juan pikir hal yang sama juga terjadi pada 3 orang yang menembaki supermarket. Juan pikir ada sesuatu di stadium sehingga ia ingin memeriksanya walau sendirian. Namun masinis akan menemaninya dan ia mengajari Tano cara menjalankan kereta. Saat kereta sedikit pelan, Juan dan masinis turun dari kereta. Sebelum sampai ke stadium, mereka mendengar suara tembakan. Mereka memeriksanya dan di taman mereka melihat banyak orang yang sepertinya dikontrol alien. Mereka menaiki truk dan sepertinya akan dibawa ke stadium. Juan dan masinis menaiki gedung yang tinggi. Dari atas mereka bisa melihat banyak meteor yang jatuh dan juga banyaknya orang yang dikontrol. Langit berwarna merah karena cahaya dari meteor. Namun di bawah gazebo muncul cahaya berwarna biru. Di bawah gazebo itu ada musuh sebenarnya. Makhluk ini memiliki 17 jari dari satu tangannya. Sepertinya ia sedang menggunakan alat yang bisa mengendalikan orang-orang. Juan hanya bisa melihat dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Dari episode pertama, Mimin langsung suka dengan premis series ini. Namun semakin jauh terlalu banyak konflik manusianya sementara monster dan aliennya sangat jarang ditunjukin. Tipikal cerita apokalips selalu manusialah yang paling berbahaya. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah karakter. Karakter utama series ini adalah Juan dan Tano.
Juan ini sebenarnya masih memiliki misteri. Ia mantan tentara dan sepertinya memiliki PTSD. Ia sering memimpikan sesuatu yang entah dari masa lalu atau masa depan. Sementara Tano sejauh ini adalah karakter yang paling berguna. Benerin mobil bisa, benerin radio juga bisa. Mimin sih lebih suka si Tano daripada si Juan. Jadi untuk karakter, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Menurut Mimin, series ini masih di level opening jadi gak terlalu banyak plot twistnya. Season ini cuma batu pijakan, untuk season selanjutnya jadi gak ada plot twist yang bener-bener bikin Mimin terkejut. Mungkin twistnya hanya salju yang turun di musim panas ini adalah invasi alien. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 5/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini jelas gantung banget cuma jadi batu pijakan untuk season berikutnya. Namun masalahnya sampai video ini dibuat belum ada informasi apa Netflix akan buat season 2-nya. Endingnya bukan true ending karena cuma batu pijakan. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Episode pertamanya bagus banget bisa Mimin tertarik nontonnya. Tapi masalahnya terlalu banyak konflik antar manusia daripada sama aliennya. Tapi kalau cuma buat selingan nonton masih sangat layak ditonton. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating The Eternaut tahun 2025 adalah 6,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.